Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan nama PPKS. Pada awalnya, PPKS bernama APA, Algemeen Profestation der Afros, atau Algemeen Vereniging van Rubbelplanters der Oostkust van Sumatera, yang didirikan pada tanggal 26 September 1916. APA merupakan sebuah lembaga penelitian perkebunan pertama di Sumatera pada saat itu. Fokus utama penelitian APA adalah komoditi karet. Setelah semakin berkembang, APA juga menangani penelitian teh dan kelapa sawit. Lalu lembaga penelitian APA berganti nama menjadi Balai Penyelidikan Gapersu atau Research Institute of the Sumatra Planters Association atau RISPA pada tahun 1957. Status nama RISPA terus-menerus berganti hingga pada 1987. Kemudian berganti nama menjadi Pusat Penelitian Perkebunan atau Puslitbun Medan dan bertahan sampai terlaksananya penggabungan antara Puslitbun Marihat, Bandar Kuala, dan Medan pada tanggal 24 Desember 1992. Gabungan Plusbun inilah akhirnya yang menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan nama PPKS. Pusat Penelitian Kelapa Sawit bergerak di bidang kecambah kelapa sawit, meneliti bibit-bibit kelapa sawit. Hai, perkenalkan, namaku Zikra. Kali ini aku dan temanku akan menjelaskan prosedur pelaksanaan PKL di SMK Multikarya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan jika kita akan melaksanakan PKL. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Edukasi SMK Multikarya ya. Eits, tetap jaga protokol kesehatan ya. Dimulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak, dan selalu gunakan hand sanitizer. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah meminta surat permohonan dari sekolah yang ditujukan ke perusahaan. Hal ini bertujuan agar siswa bisa menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan PKL di perusahaan tersebut.
Jadi, kalau kita sudah menyerahkan permohonan ini dan memilih perusahaan yang kita tuju, maka kita tidak bisa pindah ke perusahaan lain dan nantinya akan ada arahan dan bimbingan yang akan diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Oke, kita masuk ke tahap kedua ya teman-teman. Setelah surat permohonan selesai, siswa membawa surat permohonan PKL tersebut menuju ke perusahaan yang telah ditentukan dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tahu kalau siswa akan melaksanakan PKL di perusahaannya. Setelah itu, perusahaan akan memproses surat balasan persetujuan untuk dibawa ke sekolah. Untuk waktu pengambilan surat balasan dari perusahaan, itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Kita bisa menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau lebih. Jika surat balasan tersebut telah selesai, biasanya pihak perusahaan akan menghubungi langsung siswa yang bersangkutan. Nah, kita masuk ke tahap ketiga. Pada tahap ini, jika siswa mendapatkan surat persetujuan untuk PKL di perusahaan tersebut yang harus diserahkan kembali ke sekolah. Jika kamu sudah mendapatkan surat balasan dari perusahaan, maka sudah dipastikan kalau kamu akan melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. Dan sewaktu penyerahan surat balasan dari perusahaan kamu, akan diberikan jurnal dan sertifikat PKL untuk dapat diisi kegiatan-kegiatan selama melaksanakan PKL. Dan nantinya juga akan ada perwakilan pihak sekolah yang akan mengantar langsung kamu ke perusahaan dan menyerahkan surat ke perusahaan sebagai tanda penyerahan siswa dari sekolah ke perusahaan.
Ingat ya teman-teman, ketika kita sudah menjadi siswa PKL, untuk perusahaan kita harus memperhatikan dan mentaati peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Memperhatikan dan menjaga etika serta kita selama di perusahaan tersebut. Karena kita harus menjaga nama baik sekolah kita ya. Jangan sampai perusahaan kecewa dengan perilaku kita ya teman-teman. Jadi teman-teman, demikianlah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dimulai dari mengajukan permohonan sampai kita mendapatkan surat balasan dari perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk penjelasan mengenai proses kerja perusahaan tempat kita PKL. Pusat Penelitian Kelapa Sawit juga menerima siswa PKL dari SMK Multikarya. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, mewajibkan setiap siswa PKL menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, mengecek suhu tubuh, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Ketika melaksanakan PKL, siswa wajib mengikuti aturan kerja dari perusahaan. Sebelum memulai praktek kerja lapangan, siswa harus menjumpai pembimbing PKL untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan terhadap job desk yang akan dilaksanakan. Setelah menerima instruksi kerja dari pembimbing PKL, siswa-siswi PKL akan memulai melaksanakan pekerjaan yang diarahkan oleh pembimbing PKL. Adapun jenis pekerjaan siswa PKL, jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran antara lain, membuat surat menyurat, menyusun surat menyurat yang kemudian surat tersebut dilubangi menggunakan perforator agar bisa disusun ke dalam ordner diletakkan di lemari arsip. Pengarsipan dokumen-dokumen, mengeprint surat dengan menggunakan mesin printer, menginput surat masuk ke buku ekspedisi dan komputer. Menerima telepon. Adapun jenis pekerjaan siswa PKL jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, melayani customer, membuat tanda terima order pengujian. Siswa mengambil surat order yang dibawa customer untuk diproses di komputer, membuat kwitansi penerimaan, kemudian mencetak kwitansi tersebut dengan mesin printer. Siswa menerima sejumlah dana dari customer yang ingin membeli kecambah sawit PPKS. Kemudian siswa tersebut memproses ke bagian kepala keuangan untuk meminta tanda tangan dan stempel serta menyerahkan uang yang diberikan customer tersebut kepada kepala bagian keuangan. Setelah bagian kepala keuangan menerima uang, setelah itu siswa ke bagian kasa untuk meminta tanda tangan. Setelah itu, siswa kembali ke ruang kerja untuk memberikan stempel pada kwitansi tersebut. Kemudian siswa menyerahkan kwitansi tersebut kepada customer untuk bukti pembayaran yang sah.
Praktek kerja lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkronisasi antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian yang ingin dicapai. Maka dari itu, setiap siswa PKL diharapkan dapat memaksimalkan diri dalam melaksanakan praktik kerja lapangan selama di perusahaan. Pekerjaan siswa PKL untuk jurusan Teknik Komputer Jaringan. Siswa akan melakukan kegiatan memeriksa instalasi jaringan, pengecekan jaringan server, melakukan pengecekan dan troubleshooting komputer, setiap harinya, siswa-siswi PKL mengisi buku jurnal dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat PKL. Dan setelah mengisi buku jurnal, siswa PKL juga meminta tanda tangan atau paraf ke pembimbing PKL sebagai tanda bukti melaksanakan kegiatan yang ada di tempat PKL. Setelah siswa-siswi PKL melaksanakan PKL selama 3 bulan, siswa PKL akan menyerahkan sertifikat dan jurnal untuk diisi nilai oleh pembimbing PKL dan diserahkan kembali ke siswa PKL. Setelah melaksanakan PKL, siswa PKL meminta tanda tangan guru monitoring PKL. Dan kemudian guru monitoring PKL bersama siswa menemui wakil kepala bidang Hubinmas untuk menyerahkan sertifikat dan jurnal sebagai tanda bahwa siswa sudah menyelesaikan PKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi semua siswa-siswi SMK Multikarya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Agustira. Saya bekerja di Pusat Penelitian Kelapa Sawit sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Promosi. Apa itu PPKS? PPKS adalah suatu lembaga penelitian dan melakukan tugas dan pokok fungsinya sebagai research center atau pusat penelitian dari kelapa sawit mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan tugasnya adalah bagaimana menghasilkan teknologi-teknologi yang termutakhir dalam membangun industri kelapa sawit. Tidak hanya bagi industrinya, tetapi juga bagi para petani dan masyarakat yang ingin memanfaatkan kelapa sawit. Bahwa kita ketahui kelapa sawit merupakan sumber devisa negara yang terbesar di Indonesia. Dan inilah peran PPKS untuk menunjang industri kelapa sawit bagi perekonomian nasional. Nah, di sini PPKS punya suatu motivasi ataupun suatu etos kerja, yaitu IOPRI. Kalau PPKS banyak Indonesia Oil Palm Research Center, tetapi ini
moto kerjanya atau etos kerjanya adalah IOPRI. I-nya apa? Inovasi. Artinya PPKS harus menghasilkan inovasi yang terus-menerus. Nah, ini juga perlu ditekankan bagi siswa-siswi di Multikarya, harus berinovasi. Kemudian O-nya apa? Objektif. Harus semua bisa dipertanggungjawabkan. Sesuatu yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Itulah jika teman-teman atau siswa-siswa yang melakukan PKL kerja di sini harus bertanggung jawab. P, profesional. Dalam sesuatu melakukan sesuatu harus jelas, harus melakukan profesionalisme. Itu yang harus diterapkan dalam etos kerja. R, reliable. Artinya dapat diandalkan. Inilah setiap siswa-siswi yang berada di sini harus dapat diandalkan dengan berbagai kepakaran yang dimiliki PPKS. Anda siswa-siswa di Multikarya dapat juga diandalkan di dunia kerja. Dan I, integritas. Artinya segala sesuatu itu berdasarkan kejujuran harus dapat dipertanggungjawabkan. Itulah etos-etos kerja yang harus dilaksanakan bagi siswa-siswi Multikarya yang melakukan PKL di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera, selamat semuanya, semangat bekerja, semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.